Mertua Mbak tuh sebenarnya kenapa sih Mbak? Dari awal kita lihat tuh kayak nggak ada ramah-ramahnya sama Mbak. Emang Mbak sebelumnya pernah bermasalah sama mertua? Aku juga nggak tahu mertua aku kenapa. Tapi kalau Mas Lisa itu baik banget. Emang dari dulu baik banget? Iya, karena yang tahu aku tuh memang Lisa tuh sempat dijodohin dari dulu sama suami aku. Sebentar ya Mbak, ya semoga apa yang mereka obrolin bukan hal penting sih. Maksudnya bukan untuk mengecewakan Mbak juga sih ya. Iya ya. Iya, mereka serius banget. Iya Mbak, tapi kita coba aja tunggu informasi dari Mario. Semoga Mario bisa dapetin audionya juga sama gambarnya. Wah, itu Mario balik tuh. Itu suami aku mau balik. Enggak Mbak, dia kayaknya ke toilet aja deh. Yuk, gimana ya? Mbak, sebenarnya ada yang pengen saya tanyain nih sama Mbak. Sebenarnya ada permasalahan apa sih Mbak sama mertua Mbak? Aku juga nggak tahu Mas masalahnya apa. Kenapa ya nanya gitu? Nggak, tadi waktu saya di sana, saya coba dengerin obrolan mereka. Itu kayaknya mertua Mbak tuh sayang banget sama perempuan yang namanya Lisa. Jadi ibu mertua Mbak itu tuh seolah-olah membangga-banggakan Lisa. Dia kayaknya senang banget sama Lisa. Entah karena itu pertemanan kedua orang tua ya, saya tidak mengerti. Tapi yang saya lihat kayaknya mertua Mbak tuh bener-bener sayang sama Lisa. Dan tadi waktu gue dengar, justru malah nama Mbak itu tuh yang selalu dijelek-jelekin sama mertua Mbak. Dikata-katain, ya sorry ya Mbak, ada kata-kata kasar, kata-kata kotor yang keluar dari mulut mertua Mbak mengenai Mbak. Sampai segitunya banget yuk. Dan gue lihat suami Mbak itu nggak bisa ngelawan, dia cuma kayak ya aja. Itu kayak lagi siap-siap udah beres sama mereka ya? Mbak, nanya aja Mbak. Nah ini kenapa mereka berdua doang? Ibu malah ditinggalin. Telepon suami aku. bentar dulu Mbak, jangan. Ini kita ikutin dulu mereka mau kemana. Tapi ini kok mereka berdua? Itu dia kenapa ibunya Suami Mbak ditinggal? sama Lisa? Kok suami Mbak malah nganterin Lisa? Makanya pulang, ini kan udah malam. Kok dia tega sih bohongin aku ya Pak? Astagfirullahaladzim. Mas, ikutin dulu. Mbak coba telepon lagi deh Mbak. Masa dia nggak mau gitu ngangkat telepon istrinya, minggir dulu sebentar? Gue bingung Pak. Tadi dia udah ngomong berhenti sama bosnya. Dia pertama udah bohong kan. Dia ketemu sama mertuanya dan ada ibu dari perempuan tadi, Lisa. Terus sekarang dia malah nganterin Lisa pulang. Coba. Nggak diangkat-angkat kenapa? Iya, kenapa? Bisa nggak Mas dicegat aja Mas? Mbak yakin? Iya. Ini nggak apa-apa kita di sini ya? Ya udah nggak apa-apa. Coba aja. Mas, berhenti dulu Mas. Ayo cepetin ntar keburu kabur ntar dia tahu muka kita. Kok kamu tega sih bohongin aku Mas? Apa-apaan sih ini? Kamu mau kemana? Ini bawa kirian lagi. Kamu masih mau bohong sama aku? Bohong apaan sih? Kamu bilang tadi kamu makan di kantor sama Kok Malisa tuh gak ada apa-apanya. Mbak. Mbak, udah Mbak. Udah Mbak. Ada sini udah. Malu dia Mas, jangan kasar dong Mas. Dia udah punya salah pakai kasar. Mas, jangan kasarnya dia Jangan dong. kasar dong Mas. Jelasin dulu sekarang ke aku Mas. Kamu nggak pernah mikirin istri kamu. Itu kan ibu yang ngapain sih lo ngurusin itu, ha? Malah nyalain bukan ngejelasin sih Mas. Ibu itu suruh jemput dia. Nah, terus dia nyuruh nganterin si Lisa pulang karena dia ada kerjaan. Jadi maksudnya lo disuruh sama ibu lo buat nganterin Lisa. Udah lo pergi aja udah. Gak usah ngurusin urusan gua. Mbak, astagfirullahaladzim. Udah dia yang salah, dia ngopok. Kayak gue bilang tadi di mobil Pak, berkali-kali gue tuh aneh sama dia, tau gak sih? Kenapa dia nggak jujur sama istrinya? Ya, kenapa dia bohong? Dia ketemu di sini, dia ketemu sama perempuan itu dengan alasan ibunya yang nyuruh.
Seakan-akan dia itu mengkambing hitamkan ibunya sendiri. Tapi yang buat gue aneh yo, kenapa ibunya tuh masih ngebangga-banggain itu mantan jodohnya dia itu loh. Gue ngerasa ada yang aneh nih. Yo kita harus cari tahu lagi nih tentang ibunya sama tentang suaminya juga yo. Ya udah deh, mendingan kita atur lagi strategi buat kita jelasin aja sama Leni, siapa tahu Leni bisa ngebantu kita banyak info dari dia, ya nggak sih? Jadi sama Unai, tolong dong mantau dulu kondisinya Leni, siapapun Jaka atau siapa lah. Iya, boleh. Ya? Ya kayak gitu aja. Iya, nanti tinggal kita. Iya, balik ya. Sebenarnya ada masalah apa sih Mbak Leni? Sekarang gini ya Mas, Mbak. Kakak saya dengan Mas Jaga itu nikah muda. Mbak bayangin aja dong, kalau nikah muda itu pasti belum mempunyai ekonomi yang banyak. Nah, disitulah ibunya Mas Jaga, mertakan Devi itu, yang menopang semua keuangan mereka. Oh, jadi secara finansial itu masih dibiayai sama ibu mertuanya kakak Mbak? Sampai sekarang kayak gitu. Karena itu ya? Ya maklum lah Mbak, keluarga kita kan nggak seperti keluarga mereka yang mampu. Tapi menurut gue bukan deh alasannya. Karena kasar banget, Pak. coba deh Mbak. Mbak Devi nggak pernah cerita sama Mbak permasalahan lain selain itu? Nggak ada sih Mbak. Karena Mbak Devi tuh selalu nutupin semuanya. Ya, jadi gini Mbak Tan. Loh, Ibu nggak tahu ya? Ada apa ini? Rame-rame. Ini Bu, aku minta bantuan mereka Bu. Buat apa? Buat membantu Kak Devi. Nggak perlu, Devi nggak perlu dibantu. Ibu kan di sini saya mau ngebantuin Mbak Leni buat bantu kakaknya. Bu, kenapa harus nggak boleh? Devi nggak perlu dibantu. Bu, Ibu kalau lihat kondisinya kasihan. Bu, saya aja orang lain tuh kasihan, Bu. Bu, jangan Bu. Ini ada orang baik. Nggak perlu bantu Devi. Devi aja nggak pernah nengokin Ibu. Buat apa? Nggak usah dibantu Devi, Leni. Bu, pasti Devi punya alasan sendiri, Bu. Bu, Udah lah Leni. Bu, Leni cuma peduli sama kakaknya. Dia cuma pengen bantuin kakaknya aja, Bu. Ibu tolong kali ini. Percuma. Saya tuh sakit. Saya sakit aja Devi nggak pernah jengukin saya. Saya mau nengokin cucu aja nggak boleh sama Jaka. Bu, sekarang gini deh, Bu, nggak usah pikirin Apalagi Devi. setelah saya tahu kalau Devi itu sering dipukul sama mertuanya. Saya aja seumur umur nggak pernah pukulin Devi. Lah, Ibu tahu kan kalau anak Ibu disiksa, kenapa Ibu malah nggak ngizinin kita ngebantu, Bu? Dia milih sendiri suaminya. Oke lah, Bu. Paling nggak izinin kita ngebantu, Bu. Kalau Ibu nggak ngizinin ngebantu, biar kita yang ngebantu, Nggak usah. Bu. Bu, Biarkan dia milih suaminya, dia merasakan sendiri. tapi kan itu anak Gila Ibu. pilihannya dia sendiri. Ya Allah, Bu, Ibu apa nggak kasihan sama... Bu, tolong, Bu. Apa Leni buat apa? Ibu tolong dengerin saya, Bu. Cuma nggak mau bantuin Devi juga. Bu, Kita tuh orang miskin, nggak bakalan mampu dengan orang kaya. ya Allah, Ibu. Buat apa dicoba? Ibu dengerin saya, Bu. Ibu tahu kalau anak Ibu dikasarin, disiksa. Ibu kan sebagai orang tua, Ibu yang melahirkan, Ibu yang mengandung 9 bulan. Yang lahirnya, Dia sendiri yang memilih suaminya. saya tidak Bukan saya, Bu, Guru. dengerin saya. Saya tidak bilang dia yang memilih suami. Saya nggak mau ngebahas itu. Saya mau ngebahas Ibu yang melahirkan, Ibu yang membawa dia ke dunia ini. Hati Ibu, hati seorang ibu tuh di mana ketika melihat anaknya disiksa? Kalau Ibu sakit, Ibu nggak tega, izinin kita ngebantu, Bu. Iya Bu, aku mohon tolong. Itu bagus buat kamu, buat kakak kamu. Bu, bener ya Bu, kita boleh bantu. Kita bakal ngebantu Devi sebisa kita itu, semaksimal mungkin kita, ya. Kita bakal berusaha membantu Devi ya, Bu. Ya nggak, gini Bu, ini kan udah malam, nggak enak. Apalagi Ibu sama Devi juga kayaknya lagi butuh waktu ya. Udah mending kita pamit dulu aja ya, Bu ya. Ya kalau gitu kita pamit ya. Makasih ya Mas. Makasih ya. Ya, Makasih tambah. Ya, pamit. Makasih Aku pamit Mbak. dulu. Istirahat ya, Bu. Baik. Assalamualaikum. Duluan aja. Assalamualaikum.